Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Julianti dari kelas 11 PPLG 1. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan membuat RESTful API CRUD User. API ini digunakan untuk memanipulasi data agar bisa dilihat, ditambah, diubah, dan dihapus. Yang pertama kita aktifkan XAMPP terlebih dahulu. Setelah itu buka VS Code. Langkah pertama yaitu membuat resource user. Jalankan di terminal. Ketik php artisan make resource user resource lalu enter. Setelah itu buka file userresource.php yang terdapat pada folder app http resources lalu tambahkan beberapa baris kode. Langkah kedua yaitu membuat controller user. Jalankan di terminal, ketik php artisan make controller API admin user controller. Lalu buka file app http controller API admin. Di dalam kelas user controller kita menambahkan 6 function baru, yaitu yang pertama function index digunakan untuk melihat list data user dari database. Yang kedua function store digunakan untuk melakukan proses insert data user ke database. Yang ketiga, function show digunakan untuk menampilkan detail data user berdasarkan ID yang didapatkan dari URL browser. Yang keempat, function update digunakan untuk melakukan proses update data user ke database. Yang kelima, function destroy digunakan untuk melakukan proses delete data user dari database. Yang terakhir atau yang keenam, function all digunakan untuk menampilkan semua list data user dari database tanpa pagination. Lalu tambahkan beberapa baris kode. Langkah ketiga yaitu membuat root API CRUD user. Silahkan buka file api.php yang terdapat pada folder routes. Tambahkan baris kode pada baris ke-59 sampai ke-60. Langkah yang terakhir yaitu uji coba RESTful API CRUD user. Yang perlu kita lakukan yaitu jalankan terlebih dahulu di terminal.
Ketik PHP Artisan Serve lalu enter. Setelah itu buka Postman. Yang pertama, buat API user di headers, tambahkan accept dengan value application JSON, lalu content type juga value-nya application JSON. Dan yang terakhir, authorization value-nya bearer, dan tambahkan kode dari API login yang paling pertama. Lalu klik send. Jika berhasil akan muncul tulisan sukses. Yang kedua, buat API user store di header, tambahkan accept dengan value-nya aplikasi JSON, lalu content type juga value-nya aplikasi JSON. Dan yang terakhir, authorization value-nya bearer, dan tambahkan kode dari API login yang paling pertama. Lalu di body kita tambahkan name, email, password confirmation, dan roles. Value-nya isi sesuai keinginan, lalu klik send. Yang ketiga, buat API user show di header, tambahkan accept dengan value aplikasi JSON, lalu content type juga value-nya aplikasi JSON. Dan yang terakhir, authorization value-nya bearer, dan tambahkan kode dari API login yang paling pertama. Lalu klik send. Jika berhasil akan muncul data nama yang kita isi di API user store. Yang keempat, buat API user update di headers, tambahkan accept dengan value aplikasi JSON, lalu content type juga value-nya aplikasi JSON. Dan yang terakhir, authorization value-nya bearer, dan tambahkan kode dari API login yang paling pertama. Lalu di body kita tambahkan name, email, password confirmation, dan roles. Value-nya isi sesuai dengan yang akan kita update, lalu klik send. Jika berhasil akan muncul tulisan sukses. Yang terakhir, buat API user delete di headers, tambahkan accept dengan value aplikasi JSON, lalu content type juga value-nya aplikasi JSON. Dan yang terakhir, authorization value-nya bearer, dan tambahkan kode dari API login yang paling pertama. Lalu klik send. Jika berhasil akan muncul tulisan sukses. Mungkin segitu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.